Alhamdulillah hari ini kita kedatangan banyak pisan teman-temannya. Ada Pak Ustadz. Ustadz Buru. Geus direkam. Saya Mariun. Mariun dari kelompok Capira. Sibukannya ngajarna sih? Kebetulan kalau untuk sekarang mah Kayaknya nggak ada kebetulan deh. Dan begitu ngomong kebetulan teh sok eta nya. Ya, aduh. qadarullah wa masyafa'al. Masya Allah, begitu ke arti we. Kayak ciri ustadzna gitu. Ngajar apa? Bisa diprotes. Kegiatan mengajar di sekolah sama ngajar les privat. Ngajar apa? Les privat tuh ngajar bahasa Arab sama tahsin. Kang di mana? Abdi di ujung baru. Buru durasi ya. Abdi mah Risman ya, tim Namangin. Apa? Dari gerakan Infak Beras Bandung. Transporter beras. Transporter beras. Ya, saya Hilman dari Gerakan Infak Beras Bandung mewakili. Saya Iwip. Gerakan pencari jodoh. Kasih. Ulah dieukeun teh ya Kang. Isin. Bukan sih kan dia supun kana YouTube. Ya, nu can kayu, Oh iya sih payu. For sale. Jadi mereka teh gerakan charity ya. Ya, charity. Iya, garage sale. Beauty gitu. Garage sale. Saya Akai dari sama Gerakan Infak Beras Bandung. Jadi topiknya teh dari beragam kayak gini, ternyata tidak sengaja nya alhamdulillahnya dipertemukan. Nggak sengaja mau bakal sebanyak ini yang datang. Pernah bisa ngeduaan. Bisa ngeduaan. Jadi kebetulan. Iya betul. Atulah. Tapi memang pas dari ngobrol-ngobrol pas mau datang juga bahasannya ada garis merah yang sama. Ada pertanyaan yang mungkin istilahnya mah dalam diskusinya, karena kan kita teman sebangkunya. Teman sebangku. Jadi teman sebangku mah nu aya ge orang silih diskusi, jadi teh naon jawabanna gitu. Saling diskusi, saling mengisi. Guruna gitu teh. Mun geus aya guru teh siap-siap urang. Ya, eta masalahna. Kudu aya registrasi. Biasa bayar SPP. Biasana Kang Yudia ya. Mata kan. Jadi beruntungan di sini sepakatnya teman sebangku gitu. Tidak ada guru, tidak ada murid. Semua guru berarti. Semua murid, semua guru. Ya. Guru dan semua bangku. Semua bangku. Semua bangku. Nah, saya mulai di mana berarti ya? Bahasan lainnya nu tadi. Iya, dari teman-teman yang dilakukan. Kayak Mario misalkan dia sebagai seorang guru. Artinya kan dia sebenarnya melakukan diskusi kebaikan dengan ilmunya. Kang Imong dengan teman-temannya dengan timnya juga sama. Dia melakukan pelakuan distribusi dengan bentuk yang lain. Kang Wip juga sama. Oh, dia dari UAIS. Apa itu? Pengawal Ustad. Oke. Tong mah tong dikawal. Tong. Jamahna dijaga di sini. Gawat. Di Bali. Ya, sama kan. Artinya pada dasarnya setiap orang memerankan peranan kebaikan dan mendistribusikan kebaikan. Nah, cuman pada tataran skala teknis barangkali ya, pada tataran skala teknis kita seringkali mengalami kendala, entah itu urusan gara-gara beda frekuensi atau bisa frekuensi dengan misalkan orang yang ngasih dengan orang yang nerima, orang yang ngasih dengan orang yang hendak mendistribusikan, yang akhirnya kadang-kadang paling tidak yang saya pernah temukan misalkan ya, yang pernah saya temukan hampir beberapa kali misalkan minta nomor rekening pesantren misalkan ke orang teh. Jangan naon, saya mau bayar zakat. Ulah ke orang. Kenapa ulah? Aku tanya kamu tinggal di mana? Di rumah kamu tinggal ada masjid enggak misalkan? Atau ada lembaga amil zakat dan sejenisnya enggak? Ada sih. Ya udah kamu serahin aja ke rumah sana gitu. Ke lembaga itu atau ke masjid yang bersangkutan yang dekat ke rumah kamu. Nggak mau, pengen ke kami aja. Bukan masalah itu, bukan saya nggak mau menerima zakat kalian, bukan berarti saya tidak menerima infak kalian. Karena yang saya pikirkan atau yang saya pahami itu misalkan minimal urusan misalkan yang paling baru ya kemarin misalkan zakat fitrah itu kan sebenarnya bukan hanya sekadar kita mensucikan diri dengan kita menyelenggarakan zakat fitrah kita, tapi ada nilai benefit yang lain di mana ketika zakat itu kita serahkan ke orang yang terdekat. Kan aturan juga harus gitu kan, pada yang terdekat terlebih dahulu kan. Kenapa? Bukan sekarang memberikan kepada yang terdekat, tapi itu bisa jadi pagar sosial buat kita. Kan jadi pagar sosial, itu yang saya jadi pertimbangan. Jadi paling tidak bahasa saya mah nitipkeun maneh, kalembur maneh kurang.
gitu kan. Keperihun maneh mah cuk urang teh minang berber kemana wae, giliran weekend cicing di imah ngumpul. Terus saheula eta maneh eueuh nu ngajaga pabajikan budak maneh saha? Tetangga meureun nu apal nu geuring nu kumaha teh nepi teh ka anu maot bisa jadi justru tetangga yang paling awal, yang paling care gitu. Nah, artinya ini barangkali kenapa dalam ajaran Islam yang saya pahami, kenapa harus yang terdekat lebih dahulu? Karena esensinya itu kita membuat pagar-pagar sosial. Nah, cuman tadi lagi kadang-kadang terjadi apa ya semacam sampai muncul distrust misalnya. Nggak mau kesini, pengennya kesana, pengen nggak mau pengen kesini. Bahkan bisa jadi bukan gara-gara atas nama lembaganya yang dipercaya itu, tapi personal yang ngurus lembaga, ya kan bisa jadi seperti itu. Nah, termasuk urusan mendistribusikan guru. Emang yang guru taksin di dunia ini cuma manusia seorang? Enggak kan? Tapi kenapa misalkan orang-orang tersebut kenapa lebih memilih Ustadz Mario ketimbang ustadz yang lainnya yang bisa juga mengurus ngajar taksim dan seterusnya? Walau pada dasarnya ya orang bisa milih bisa siapa saja. Tapi kemudian yang paling penting dalam hal ini adalah kasus kita bisa ngedengerin sebenarnya. Kita dengerin dari Kang Iwong dan seterusnya gimana pengalaman mereka ketika menerima pendistribusian kebaikan dari orang lain, misalkan beras, kemudian sampai pada tahap menyalurkannya. Apakah pernah terjadi misplace atau misperson misalkan atau apa? Nah, ceritain dong pengalamannya. Ceritain pengalamannya ya. Kalau sebenarnya masih cerita distribusi, distribusi jadi transporter beas, gitu ya. Jadi tidak apa ya? Mungkin bagi sebagian orang tidak begitu menarik karena kita hanya ikut mendistribusikan saja. Tapi kami bersama tim menganggapnya anu nuduhkeun wae tempat tuh yang mabok di mana? Tuh di ditu. Dosana sarua jeung mabok. Biar aku orang karena kita teh memahami ini sebagai bentuk ieu mah urang mah alaeun akhirat. Gitu. Jadi berkhidmat we kepada orang nganterkeun we gitu. Terus alhamdulillah dapat lagi saran dari Bapak Yudia, Bapak dosen. Gitu. Coba dicatat gitu. Nah, itu alhamdulillah sekarang saya udah mulai catat gitu. Pengalamannya jadi pada pesantren ataupun panti yang saya datangi mereka excited juga karena kita mencatat apa pesan yang disampaikan, nasihat apa yang disampaikan. Alhamdulillah itu dilaksanakan gitu. Dan mereka pun juga excited. Jadi kami ada catatan, kami datang ke misalkan ke Pompes Darul Inayah. Di daerah Cisarua. Cisarua Lembang, Kormas, di atasnya SP-nya. Datang situ, tiap situ kita minta nasihat, minta doa, dokumentasi gitu. Namun kami tetap mencatat nasihatnya apa aja. Sebelum masuk ke jauh sana Yud, kita perlu tahu juga karena kadang gini, sebenarnya di Islam itu yang saya paham ya, sangat mudah dan memudahkan bagi siapapun, baik bagi yang mereka memberi maupun mereka yang menerima, termasuk mereka yang menyalurkan. Nah, di tim transporter beras ini misalkan teman-teman mendapatkan amanat untuk mendistribusikan misalkan 1 ton beras misalkan. Nah, pertanyaannya dari 1 ton beras itu dari mana teman-teman tim itu hidup? Apakah misalkan kamu mah sudah punya pekerjaan di luar transportasi distribusi beas aja, yang lain juga sama, atau seperti apa sebagaimana pengelolaan itu semua sehingga program yang teman-teman lakukan atas nama distribusi beras ini benar-benar bisa berkesinambungan? Itu gimana ceritanya? Kalau untuk distribusi itu sebenarnya ada ongkos mah ada. Tapi ongkos itu dari mana? Ongkos dari kantor. Kantor berupa uang makan sama bensin. Ada uang makan sama bensin. Ustadz Majid tolong kasih pencerahan buat kami tentang hak amilin itu apa sih? Hak seorang amilin itu seperti apa? Kalau yang kita tahu di surat At-Taubah ayat 60 itu kan ayatnya jelas, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin
wal mu'alaf wal gharimin wa fi sabil wa ibnis sabil. Oke. Ada 7 ya. Amilin itu termasuk kategori orang-orang yang memang berhak mendapatkan zakat. Kemudian amilin itu ya juga yang orang yang mengelola zakat dan mendistribusikan zakat. Artinya sebagai amilin dia memiliki hak untuk mengambil zakat dan menyalurkan zakat. Jadi fungsinya beda amilin dengan yang lain dari 7 mustahik itu. Ayo nama itu? Tadi ada 7 poin. Sebutin satu lagi. Shadaqatul lil fuqara Bagi fuqara, wal masakin miskin, fakir wal miskin, amilin wal mu'alafat mu'alaf, wal gharimin gharimin, wa fisabilillah jalan wa ibnis sabil. dari ibnis sabil. Jadi ya amilin itu termasuk yang disebutkan di At-Taubah ayat 60 itu golongan orang-orang yang memang berhak Oke, mendapatkan konkretnya seorang amilin itu seperti apa dalam kondisi situasi hari ini? Apakah mereka yang mengatasnamakan lembaga donor penyalur zakat infak sodako atau apa dalam pengertian hari ini? Kalau yang saya pahami sebagai orang awam gitu. Jadi untuk konteks hari ini tidak harus dalam bentuk lembaga Ustaz. Oke. Artinya sekelompok orang pun kalau memang dia punya visi misi yang sama untuk mensejahterakan umat seperti yang dilakukan teman-teman Paskas atau berhak mendapatkan kebaikan dari itu. Karena angkanya berapa persen? kalau di presentasi mungkin sesuai dengan aturan fikih Berapa? 12? ya 12%. 10 sampai 12%? Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman menerima titipan apapun bentuknya, misalkan uang, anggap dapat titipan 100.000 untuk disalurkan, berarti ada buat pengelola 10 sampai 12% dari uang 100.000 itu. Nah, artinya si lembaga inilah yang kemudian mampu nge-maintain dari semua donasi yang masuk, dari sebut saja yang paling tinggi ini 12%. Beras 1 karung, ambil 12%-nya itu untuk biar sustain. Dan 12% bukan hanya berbentuk uang ya. Oh iya, bisa berupa apa aja. Barang juga bisa. Bisa, sangat mungkin. Misalnya mereka 100, ini 12 setengah cokot kurang. Nah, kayak gitu sebagai pengelola. Itu bisa langsung diambil atau Iya. harus ada akadnya dulu? Tentu harus ada akad. Oke. Kalau menurut aturan fikih harus ada akad yang jelas gitu kan. Iya. Jadi ketika menerima misalkan ada yang memberikan, Hmm. ini Ustaz saya serahkan 1 ton beras. Oke. Terus yang menerima harus menyebutkan bahwa Bapak ini akan diambil sekian persen untuk para amilin, harus di Betul, karena yang memberikan zakat itu kan harus jelas akadnya. Nanti dikhawatirkan kalau tidak akad itu kategorinya apa? Nggak bisa disebut Sodakoh, korupsi. hibah atau hadiah gitu kan. Inilah Beda. yang membedakan antara zakat dengan yang lain. Jadi ketika kita menyalurkan zakat atau memberikan zakat itu perlu jelas Jadi akadnya hak apa. amilin yang 12% itu. Hak Jadi amilin. hak keamilinnya juga diucapkan Dijelaskan. dengan akad bahwa ini adalah presentasi buat amilin. Dikhawatirkan kan dianggapnya kalau tidak akad korupsi. bonus atau Korupsi. misalkan ini mah hadiah gitu. Kalau dengan akad kan bisa jelas. Karena kan bisa jadi yang terjadi itu kayak gini. Oh enggak, itu mah 1 ton aja. Ini buat timah beda lagi. Nggak kayak begitu. Nah, Akadnya bisa kayak gitu. ketimpangan itu Ya, ya. gitu. Makanya butuh kejelasan tuh di sana. Butuh kejelasan dalam akad itu akan membangun trust kemudian hari. Gitu. Stop lah, Nana. Stop dulu karena kita akan baca dulu. Oke? Udah lah, kita mah sholat aja. Nah, kadang-kadang Ya ada dengerin lah, gua ada. Kalau benar sapaan, udah biar mau nanya, udah biar mau nanya. dengerin lah ada. Kita azan dulu, orang kabeh ada, saling sholat. Bisa tujuan. Oh iya tujuan. Nah, nungguan naon? Nungguan mangkok. Nah, saya tuh jadi penasaran nanya nu eta. Katanya pernah ada sisi yang mengatakan bahwa untuk yatim piatu tidak boleh ada untuk amilnya atau kumaha. Pernah dengar nggak sih? Tentang gitu. Yang tepatnya mah tidak boleh mengambil Harta anak yatim. Oh, tapi kalau pengelolaan secara muamalah Bisa. dibolehkan. tetap ada ya. Bisa. Mau amilin tetap Enak kira diboleh. itu logisnya, Brad. Ketika kamu misalkan menghidmatkan diri mengelola yatim piatu, misalkan. Terus kamu sendiri secara personal, secara keluarga yang mengelola itu misalkan tidak punya resource sumber daya apapun. Ya. Pertanyaannya bagaimana how to maintain your? Nggak bisa. Ya tetap ada lah ya. Oh iya ada. Gitu. Nah makanya kemudian dulu pada masanya kenapa itu bisa working gitu ya, tanpa harus masing-masing dikelola oleh masing-masing lembaga. Karena
yang dimaksud dengan Baitul Mawatamwil, oke? Itu benar-benar working gitu untuk mengurus itu semua, zakatnya, jizyahnya, harta rampasannya, itu manajemennya udah benar-benar working gitu kan. Jadi akhirnya lembaga aja itu pure sama Baitul Mawatamwil gitu, terpusat oleh itu. Bukan hanya sekadar urusan jumlahnya masih sedikit, saya pikir udah banyak ya, karena sudah mulai melampaui wilayah Mekah, Madinah dan seterusnya pada masa pemerintahan di Madinah. Artinya Baitul Mawatamwilnya benar-benar working. Nah, justru pertanyaan hari ini, sekelas Bandung sekalipun misalkan, kan teman-teman yang melakukan gerakan semacam Kang Iwong itu kan banyak. Imong Ganti nama karena memang gak bisa tadi. kan amnesia. tergantung baliknya kayak mana. Yang dilakukan Kang Emong dan teman-teman kan banyak. Bukan Kang Emong seorang, bukan tim Kang Emong sendiri yang melakukan distribusi kebaikan itu. Dengan role model yang sama. Dengan role model yang sama, dengan objek yang sama. Pertanyaannya kita hitung aja, misalkan ada berapa lembaga di Kota Bandung yang punya visi dan misi yang kurang lebih sama. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semacam angka kemiskinan atau misalkan angka muzaki bertambah atau berkurang, kita punya data seperti itu nggak sih? Ya. Yang tidak tersentuh mungkin. Ya kan bahasanya rata-rata gitu. Bahasanya, saya mah akan mengambil slot yang tidak tersentuh. Atas dasar apa kamu bisa mengatakan dia tersentuh atau tidak? Apakah hanya cukup mengatakan ibu kemarin nampi Jakarta, oh henteu abdi mah, ibu kemarin nampi bantosan, oh henteu abdi mah? Apakah hanya gara-gara itu kemudian disebut bahwa dia tidak tersentuh? Lalu bagaimana kita tahu bahwa dia tidak berbohong atau jujur misalkan mengatakan sesungguhnya bahwa dia memang tidak mendapatkan bantuan dari siapapun? Padahal lembaga-lembaga Nordik itu banyak banget. Tapi kenapa tidak, bahkan belum bisa dikatakan menyelesaikan masalah? Ada apa ini? Nah, kamu sebagai pembangunan kan? Sebagai sumber daya dan seterusnya. Kira-kira saya butuh cara baca kamu. Satu itu dari kamu ya, Fred ya, dari kamu. Nah, kedua dari kamu, dari teman-teman ini, yang terjadi di lapangan ketika memberikan, ketika menerima, kemudian mendistribusikan, sebenarnya apa sih yang terjadi sampai kemudian teman-teman atas nama tim, oke deh kita salurkin ke sini, oke, atas dasar apa? Oke, ternyata ke sini mah nggak usah diterusin misalkan, pindah lagi ke yang baru, ada yang baru nih, resource yang baru kita kasih. Nah, itu seperti apa ceritanya? Karena kemudian yang harus apa, yang barangkali yang apa ya, yang teman-teman ikhtiarkan adalah kan di berat dari teman-teman adalah ini amanah gitu loh, harus segera disampaikan. Kalau sampai tidak tersalurkan, berabe sararea kan, oke. Dunia akhirat amanah urudetna. Ya, sambil baso datang. Nah, sambil baso datang, Fred, nanti kamu jangan dulu cerita, kita dengerin dulu dari Kang Imong, biar nanti pembacaan kamu jauh lebih lengkap. Kok kenapa? Dari sekian banyak lembaga-lembaga kebaikan. Nah, genep. Tanggung jawab dua. Kan kamu terus pesan. Ente tadi ngomong. Jadi genep. Mana dua tanggung Wah, jawab. aku pesan 10 dahar ya. Dahar ya berarti. Ramah tuan rumah teh. Jangan lupa like and subscribe. Sponsor semua. Oke, sambil nanti Kang Kampret akan membaca secara atas nama sumber daya manusia, sumber daya bla 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 bla. Secara sosial aspek lah gitu. Nah, kita dengar dulu Kang Imong dan teman-teman story-nya seperti apa. Bari makan halal? Oh iya halal. Pada makannya. Murah jeung mangkok na we. Kajabar jeung beli jeung mangkok. Naon dahar teh pakai sarung tangan? Panas kan? Gak gaya. Iya. Gaya bisa. Panas kan? Kalau itu mah ya. Kalau teuing mah Kalau distribusi teh jadi kita berdasarkan data dari Kantor. dari Gerakan Infak Beras Bandung. Oke. Jadi Gerakan Infak Beras Bandung Sudah punya lembaga dan lembaga yang berbasis data. Betul. Oke. Jadi kita hanya menyalurkan, kita hanya mendistribusikan. Makanya tim saya menyebutnya, kami menyebutnya ya kita sebagai transporter beas. Oke, transporter beas. Kira-kira kulit panggul gitu. Mudah-mudahan itu yang bisa kita tuai nanti di akhirat kelak gitu. Oke, gini. Sebelum kesana ngomongin bahwa Kang Imong dan teman-teman menjadi transporter beras,
Aktivitas lain Kang Imo selain itu apa? Ada nggak? Selain itu paling saya sekarang jadi ya Off-roader. off-roader, tapi dah off-roader mah Aing ngana pakahan budak pemajikan di mana? Eta pertanyaan orang mah. Itu kudu jelas nya. Off-road teh geus mah gampang. Di luar, jadi asa gagah we ngomongna off-road. Kan di luar jalan. Minta di National Congress. Tunjukkan jalan. Karena yang saya khawatirkan adalah misalkan yang terjadi pada teman-teman saya sendiri ada beberapa yang kayak gini, jos pisan kanu kajian. Tapi kapoho gajian. Akhirnya kan budak pemajikan ditinggalkeun. Kita hampir berirama sih ya. Jeung saha? Jeung mana? Ente kan mana ngomong gitu. Heeh. Ngilu kajian, Poho gajian. gajian. Heeh. Iya gitu. Iya. Amun katiluna iramana terakhirna anma alus. Kumaha pamajikan? Katanya ge, nepi ka cul budak pemajikan. Ya. Nah, gitu. Partisan eta teh. Karena kan jangan sampai itu terjadi. Akhirnya yang bahaya seolah-olah hayo we bakal jang isuk, ai maneh ayeuna teu dahar. Makanya sebetulnya yang menjadi perhatian saya sama teman-teman dulu waktu masih aktif di ini organisasi sosial gitu. Apakah berbuat baik itu sebetulnya hanya pelarian diri? Oke, escaping. Karena merasanya mencari pekerjaan itu lebih sulit. Biasanya. Dan kita akhirnya muntah. Saya jalur sosial, cerita. Enggak saya kalian ngisi waktu berbuat baik lah. Padahal itu adalah pelarian. Seperti pelarian anak S1 yang susah cari kerja, dia pelariannya di S2. Ya. Karena dia merasa lebih pede dengan sekolah lagi. Padahal teka tarima. Padahal nggak punya life skill. Dia nggak punya life skill untuk bagaimana hidup. Nah ini yang menjadi pertanyaan dulu juga. Akhirnya waktu itu sempat kita bubarkan juga kegiatan sosial, organisasi sosial kita tuh karena ternyata lombanya pelarian. Jadinya pelarian. Oke. Jadi yang orang hoream mikiran yang duit. Orang mendingan biasanya lembaga donor. Mendingan orang nganggur tapi manfaat. Oke. Asumsinya gitu. Seolah benar. Seolah menjadi benar. Nah, itu kan hanya salah satu cerita saja. Tapi kalau saya selain ini kegiatannya jual beli mobil. Jual beli mobil, oke, clear. Itu alhamdulillah, tapi sekarang berhubung sedang COVID kayak gini, modalnya habis gitu. Oh, waktu ujung-ujungnya rek minta sponsor. Jika pas di warung. Bisa rek anu rek meuli mobil, aya mobilna aya keneh jualeun gitu. Aya jual tisu meuli mobil. Aya Land Rover, Land Rover. Rover aya keneh. Mau dijual. Tahun seberapa? Mana mah banget meuli cenah meuli. Henteu, beungeut nanyakeun. Beungeut kabangannya teh. Ari, Kang, kegiatan sambil apa lagi, Kang? Abi kegiatan untuk saat ini hampir sama Mang Imung ya. Jual beli di properti. Satu properti terus mengisi ruangnya itu kan properti nggak tiap hari nggak tiap bulan. Ya. Mengisi ruangnya saya Grab car. Oke, Grab car. Tiap hari. Nice. Masih. Yang lain. Kang, Artinya Grab car. masih oke lah. Kayaknya kondisi juga nya. Itu kan. Robat banyak. Robot kan. Kadang-kadang sekelas Rasul Muhammad aja kan ngeberhenti berdagang. Iya, itu. Padahal di sisi Walaupun lain, itu kasarna mah nyokotan gonimah gitu sama. Amun kumanehna kesorangan Ya. gitu nya. Ya kan? Tapi kan itu cocok. Walaupun kata kuncinya bukan masalah apa ya. Kan kadang-kadang gini ada orang memahami ada kehidupan sudah ditentukan. Artinya bukan masalah ikhtiar dan tidak. Ya. Saya pikir itu hal yang berbeda loh. Karena pada dasarnya memang hakikatnya manusia itu bergerak. Ya. Sekecil apapun bisa bergerak. Tapi kalau udah ngomong ikhtiar, cuman kadang-kadang gara-gara kita memahami ikhtiar itu neangan piduiteun, misalkan ikhtiar tadi pahami teh. Ujung-ujungna kana duit unggul Ya, ikhtiarna neangan pidahareun eta ikhtiar. Padahal kan ikhtiar mah memilih mana yang baik. Dari kata khairun ikhtiar. Jadi dari sekian banyak kegiatan, mana yang memberikan kebaikan buat kita, itulah berarti kita proses ikhtiar. Gitu. Jadi gerakna geus pasti. Dan memang geus ada kadarnya dari ketentuan Allah. Gitu. Cuman apakah kita melakukan ikhtiar enggak? Artinya ketika kita melakukan tindakannya, kita memilih enggak bahwa ini adalah kebaikan buat diri kita, seperti halnya kita kebaikan buat apa yang akan kita bawa buat keluarga kita dan seterusnya.
Karena belum tentu pada setiap apa yang kita usahakan itu bagian dari ikhtiar, dalam artian akan memberikan dampak kebaikan atau bahkan berkah. Sehingga ada istilah ayeuna duit tiis jadi ke keluarga, duit panas mah geus kayak bagi-bagi. Oke. Dalam sehari-hari kita sering menemukan bahasa seperti itu, ieu mah duit panas. Najis ayeuna kudu mau ka imah. Nah, oke. Kan kenapa? Tanpa sadar sebenarnya orang semacam itu melakukan ikhtiar. Memilih yang terbaik. Milih yang terbaik untuk keluarganya. Serai. Ya. Di Kang Iwip selain nganter-nganter Ustad bersama Uwaisnya, kegiatan apa? Abi mah kontraktor. Kontraktor alitan lah. Ya, alit proyek nama Batina Badar. Orang mending gitu. Itu awak abi nu alit kan. Ya artinya kan jangan sampai tadi kata Kang Fred bahwa apa yang kita lakukan atas nama derma sosial atau khidmat sosial justru sebagai bentuk pelarian saja hanya gara-gara kita nggak punya kegiatan, nggak berani buat berjuang di pencarian nafkah. Ya. Karena mencari nafkah itu luar biasa. Nyali aku do edan. Ya, kan bisa bilih lah. Bisa bilih. Ya. Wah, nah itu kenapa keluar mencari nafkah ke jihad itu udah kering euy. Proses teh gitu ya. Dan memang ya diutekannya, tanaganya, diresikoannya, sapaket lah gitu. Meyakin waktunya. Wah, dan ketika berkegiatan sosial, kasar nama challenge-nya bisa dibilang lebih kecil daripada mencari nafkah sebetulnya. Asal orang boga duit 5.000 kalau ada imam mere duit beres. Nah, 5.000-nya sih. Jadi bukan berarti mengecilkan arti berbuat baik, tidak. Tapi secara pemikiran logis itu berbuat baik bisa dibilang lebih sederhana prosesnya ketimbang yang mencari nafkah gitu kan untuk sebagian orang. Istilah nama ieu mah nya naon teh? Enggak ada perjuangan lebih. Ya, jadi variabel atau faktorna teh loba gitu menangan duit teh. Itu maksudnya teh kieu ketika kita memberi sesuatu tidak ada naonnya. Tidak ada effort lebih dari diri kita selain untuk memberi gitu ta. Dan rasa puasnya cepat datang. Rasa puas, sedangkan kalau misalnya kalau kita kan masuk stratanya masyarakat industri barang dan jasa, di mana kita bekerja hari ini lain berarti kesanggeus leungit duit geus turunnya beda dengan yang nyatana. Kan istilah nama bayar sebelum keringatnya kering kan. Tapi kan kalau di industri barang dan jasa kita keringat selama 28 hari baru di 2 hari ke-29 turunlah hasilnya. Kalau berbuat baik itu rasa puasnya muncul saat itu juga. Orang merah di hari cerita guys, alhamdulillah. Jadi ini bukan bicara negatif atau tidak negatif. Yang negatif itu hanya ketika dia berbuat baik adalah dia lari dari tanggung jawabnya kalau kita laki-laki semua mencari nafkah. Yang lebih utama eta gitu. Nah, ya tadi kan kami dan memang yang saya pelajari juga bahwa tuntun nama saya boga tilu dunia gitu. Keur pejit, keur hate, keur akhirat. Anu keur akhirat mah tong harap urang bebeja istilah gitu. Mun keur hate mah jiga urang nabung gawe keur motor gitu kan. Amun anu keur pejit eta ke keluarga urang ngajar geus we eta mah duit kacakok pisan ku saya langsung store ka pamajikan. Tah eta teh siga nu bener omongan teh. Marukana mere ka pamajikan teh lawan pelayan pi akhirat teh. Nya. Lain. Niat diludeteun. Padahal sebaik-baik sedekah tadinya. Oh iya. Nah, sebetulnya itu kan kalau itu lari ke konsep bahwa manusia hidup itu kan hanya belajar, kerja, ibadah. Kalau kita mencermati sebuah aktivitas dengan niat baik, diutekan semuanya teh serentak sebenarnya. Yang gawe pasti aya diajarna, pasti jadi ibadah. Yang orang diajar aya gawena jadi ibadah. Yang orang ibadah kudu diamuan, kudu digawekeun. Jadi sebenarnya kan sepaket. Konsep 3 itu teh sepaket. Tapi ada yang diprioritas utamakeun gitu kan, jangan duit ya mah. Untungnya jadi ibadah. Kan. Orang ibadah ya mah, gini menang duit ya syukur gitu kan. Nah, jadi jika orang ngajar, murni orang mau mengajar di kampus, murni dengan duit kan. Karena orangnya sempat nggak mau ngajar karena mau di kelas mah 50% nyimak, 50% tuh orang Korea. Tapi mun orang ngajar ke kampung-kampung, nah eta urusanna lain urusan duit. Malah dibayarnya diharamkeun ku aing mah. Mun teu 2 miliar mah tok aing teh. Mun 2 miliar aing gugur. Mental teh. Murah mah 5 miliar. Iya, maneh unggul pasti kayak gitu. Nah, jadi gitu tamun saya diajar
jika orang fokus diajar ke ayat pertanyaannya muka-muka buku, tuntun aja di piduitan bisa, tuntun aja di ibadah kita buku-buku juga manuk kalau timah niat diajar namanya. Karena lumayan. Jadi apa? Karena balikin karena pembacaan dari gerakan teman-teman. ya. Yang tadi di Bandung tuh kan banyak Ya. lembaga-lembaga donor kayak gini. Tapi kemudian apakah dengan hadirnya banyak lembaga donor-donor yang berbasis atas nama sosial gitu, dan pemerintah pun kan sebenarnya punya Ya. program-program itu. Lalu apakah dengan itu semua bisa dianggap menyelesaikan masalah sebut misalkan bahasa kemiskinan Kota Bandung? Kalaupun tidak, itu kenapa kok bisa seperti itu? Kalau yang pasti mah satu ya, segala sesuatu itu jangan disalahkan teknologinya, produknya, sistemnya, salahkan aja mana gitu kan. Oke. Jadi bahasa kita selalu invest on the people, not the activity or the product. Oke. Jadi kalau mau investasi sebuah perhatian, energi dan upaya itu lari ke jalan mana we lah. Nah, yang pasti kalau misalnya saya cermati dari yang pernah saya masukin juga, satu, pengelolaan kalau di negara kita kan pajak terkesan lebih dikejar daripada zakat, daripada sedekah gitu. Jadi akhirnya kita melihat kepada peran zakat gimana, peran pajak gimana. Peran pajak sendiri kan tidak terdistribusikan dengan baik. Kita semua tahu kan apalanya, ya, korupsi segala rupa. Akhirnya muncullah orang-orang yang berusaha, ya juga ini organisasi-organisasi sosial kan, yang memang akhirnya masuk ke dalam ranah orang-orang yang tadi kata Ami bilang tidak terjamah, tidak tercatat dan lain-lain. Tapi balik lagi, kalau kita lihat lagi bahwa sebetulnya yang melakukan belum tentu yang ahlinya di bidang itu. Jadi tidak diserahkan kepada ahlinya. Banyak orang yang gawe saukur gawe tadi pikiran lalu digawekeun. Yang tadi saya bahas ke teman-teman adalah tadi ada pagi ngobrol sama si Arul datang ngomongin tentang beli beras dan lain-lain. Nah, ini lucu juga. Saya kan jadi akhirnya mah ke masjid kamari fitrah meuli beas we langsung nyetor ke masjid sebab kan gitu. Jadi saya kieu punten, ari saya mah nya berhubung saya bendahara di DKI masjid ieu. Saya mah kamari fitrahna beli. Naon bedana? Meuli ka DKM, meuli ka warung. Jadi orang nyaho hadisna gitu istilahnya, nyaho contohna teu diilmuan. Nah, ini yang harus dipahami juga. Kebanyakan orang tahu lalu dia bertindak, padahal pengetahuan ini belum menjadi ilmu kalau belum dicermati, belum dipelajari. Nah, jadi umum kurang saukurnya distribusi beras, tapi tidak diilmuin prosesnya. Naon sih ilmu bisa dicokot tidinya. Nah, pada akhirnya pelaku berbagi beras ini, ya punten-punten nyamongnya ini mah istilahnya dulu aja sebelum kita banyak diskusi gitu kan. Mungkin dulu mah nggak saukur nganter, beres we. Sedangkan ini mumpung ya Ustadz dua bener nggak sih hadis yang mengatakan Rasul sangat mencintai sahabatnya, mendampingi sahabatnya membereskan urusannya sampai selesai. Lebih daripada Rasul beritikaf 1000 malam di Masjid Nabawi. Bisi telepatnya. Artinya apa? Membereskan urusan umat itu bukan hanya sekali datang dan melakukan sesuatu, tapi bagaimana melakukan sesuatu dan terus dampingi. Total. Nah, yang kurang di kita itu hal sosial adalah yang mau mendampingi. Nulungan mah loba. Nulungan sesaat mengantar Indomie loba. Oke, berarti itu salah satu indikator kenapa urusan yang terpenting kemiskinan khusus Kota Bandung isn't working. Ya, karena tidak ada yang mendampingi. Sedangkan, kebanyakan merasa selesai setelah memberikan. Ya, memberi itu adalah finish. Nah, tapi alhamdulillah kan Imong yang memang bukan dari saya juga, tapi Imong sadar sendiri bahwa memang tidak bisa ngantar beas, kudu nyokot ilmuna. Kalau bahasa dulu kita adalah collecting puzzle. Kita mengumpulkan puzzle keping-kepingan yang ada di pesantren-pesantren yang Imong datengin, teman-teman datengin, ambil ilmunya, ambil kekurangannya, ambil kemampuannya, akhirnya nanti Imong punya bank data yang mau ngapain aja gampang. Nah, di kita kebanyakan take action tapi nggak thinking gitu loh, the actionnya. Jadi perlu ada pemberdayaan. Pemberdayaan kunci nama. Nah, yang jadi masalah pemberdayaan sekarang diidentikan hanya dengan berbagi ilmu, ngasih tahu tentang informasi, tentang pengetahuan, tapi tidak mendampingi proses orang itu bisa sampai ke paham dan menerapkan ilmu. Ya, saya sering bilang, mun baru dak kadige nya sok aya mah kan marane mah sok kajian nya ari ngobrol jeung urang wayah ada kurang bakal ditarik keluar di masjid. Keluar di masjid. Nah, anu dipelajari di masjid kan pengetahuan, belum menjadi ilmu. Mau disebutkan pengetahuan mah jadi eta. Jika yang seringan puzzle loba gitu kan. Ilmu adalah menyatukan itu. Jadi karek kumpul ke puzzle unggul dan susun ulang. Iya, kita semua tuh senang ke masjid kajian Ami, kajian Boni, kajian Adi Hidayat. Kita dapat pengetahuan. Jadi ilmu belum, makanya sebutnya ilmu pengetahuan. Karena beda ya teh. Pengetahuan yang bisa dipraktekkan bermanfaat itulah jadi ilmu. Makanya sebutkan sebaik-baiknya adalah yang diamalkan gitu kan, sebaik-baiknya ilmu. Karena apa?
nya urang nyaho cara ngajaga pamajikan urang. Oh iya, urang nyaho cara mun misal cara gelut ya. Urang punya pengetahuan karena urang ngiluan bela diri. Tapi pas aya maling cantang tuh pengetahuannya dipakai sabab aya nu teu kadidik mental. Nah, untuk menerapkan pengetahuan Mentalitas. butuh mental sehingga menjadi ilmu. Urang sabuk hideung pas main nanya rentang anjing sieun geupeun leungit tur leuleus. Rek moal kapake ilmu pengetahuan teh. Nah, orang-orang teman-teman yang aktif di bidang sosial itu sendiri kadang-kadang senang melakukan aktivitas itu hanya one shot. Datang, iya bebersih, datang dari iya, datang dari itu, datang ngajar. Tapi tidak dilihat lagi bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik untuk dia sendiri, target yang diberinya ya, yang dibantu. Artinya ya tadi, senang memberi tapi tidak senang mendampingi. Sedangkan untuk mendevelop masyarakat, membuat masyarakat berdaya, itu harus ada pendamping. Tidak cukup memberi. Tidak cukup. Sedangkan yang diamanahkan oleh kita pun, ya ini baliklah. Berapa banyak sih PNS yang mau bekerja menjadi PNS karena ingin berdedikasi ke masyarakat? Ya. Karena pengen mengemban amanah itu. Kan pengen banyaknya ya, bukan semua. Pensiun. Banyak pensiun. Fasilitas. Dipercaya mertua. Jadi ini masuk ke dalam hal yang tadi bahwa mentalitas. yang memegang peranan bukan yang sebenarnya mampu. Ya. Maka titipkan kepada yang ahli nanti memang benar butuh didinya. Nah akhirnya sekarang kebanyakan orang-orang yang memegang status tadi tidak memiliki kemampuan untuk memegang status itu secara kafah gitu, secara mendalam dan menyeluruh. Nah akhirnya ternyata banyak sekali yang kita lihat bantuan mah loba, duit loba di kalau corget. Yang hiji nu mere bantuana saukur turun gitu. Anu dibere nage teu dibangun mentalna gitu. Dan jadi teu bisa nyalahkeun hiji sisi. Kalau saya sih bisa bilangnya ya ini sudah turun temurun gitu kebiasaan juga kieu. Karena ya saya kepada Imong dan teman-teman lain mah saya percaya karena mereka selalu kritis jadi nanti nanti ayeuna eta. Maka saya sering bilang kita banyak orang yang bahasa luarnya adalah jack of all trades and master of none. Masih. Senang untuk itu bahasa Rusianya ada di sini. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi menguasai banyak hal tapi tidak ahli dalam satu titik. Nah, maka saya bilang pilih pesantren lu kira-kira bakal jadi role model, dongengkeun kan lain. Yes. Pelajarin lain, sieu kuatna lemahna gitu kan cokot ilmu ngasilit barter ilmu akhirnya kan nanti antar pesantren menguatkan ya bisa-bisa ujung-ujungnya mah gengsi dari Mabeas aing boga sorangan. Wah, itulah kebahagiaan jika orang manggil mahasiswa lebih sukses di orang kan anjing. Mainan jeung karya kieu di masyarakat kang gua udah bikin gini masyarakatnya gini. Anjing gitu. Kurang elek tapi padahal orang guruna gitu. Iya, dan itu kebanggaan. Kan tuturi handayani. Kadorong itu kan tapi ku suku. Keje maksudnya. Anjing gitu. Tapi maksudnya karena ya kalau bisa dibilang satu faktor manusia yang memegang tugas sebagai pemerhati masyarakat ini bukan yang memang betul-betul punya ilmunya dan mau memang membereskan masalah, hanya mau take action aja. Mau tapi dia nggak tahu masalah sehingga dia tidak membereskan masalahnya sampai tuntas. Kemudian yang kedua bahwa strategi pelaksanaannya pun hanya fokus kepada mengkejen eurikeun lebar dibungkuskeun mual dibungkuskeun ke anak kos. Hanya fokus kepada aktivitasnya saja, bukan kepada dibungkuskeun mengejar hasilnya. Kemudian yang terakhir sekarang hampir semua tekanan orang-orang yang megangnya ya ilmuwan. Jadi nuka hiji mah teu bung dengan ilmuwan, nuka dua mah emang lain ahlina. Biasa silang we. Orang bung duitna goni mah ngakok si anak yatim. Sugante di ujung Berung Kang. Di sanes di mana? Sama di Soreang. Oh, sore ya. Soreang. Belah mana Soreang? Polres terang tuh. Oh, Naik deh kalau gue. Medan. Pendeknya seperti itu sih Mia. Banda asli. Karena bahasannya kan umum sih. Cuman yang pasti ya itu nggak ada yang konsisten. Berarti lah misalnya nyambung Kang Yudia mah ketika seseorang ingin memberi sesuatu terus mendampingi sesuatu teh ilmu memberi jeung ilmu mendampingi nanti kudu boga kayak gitu mah ya. Jadi kalau mau ngeberesin masalah yang sepele jika ngabereskeun sebuah saeutik kue guys cukup. Tapi mun jelema geus hese pisan istilahnya jelema lapar teu bisa ngan mere kue hiji kudu nyieun sanguna. Nah jadi
masalah di kita ini sudah terlalu kompleks sekarang. Masalah kelaparan di breakdown loba karena tidak adanya marketing, tidak ada pengelolaan keuangan, jelemana terbalik, terboga jaringan sosial, loba. Dan untuk mengetahui itu kan tidak bisa wawancara, orang kudu merhati. Ya, kepekaan. Kemarin nah, Amin bilang bahwa untuk Rasul mendampingi sahabatnya bisa sampai pemahaman tauhid aja 13 tahun. Dari makian. Sedang hijrah gitu. Ya, dan punten saya juga mencontohkan dari semua yang sudah terjadi. Allah saja yang maha menciptakan bumi sampai hari. Kena poe naon? Kena poe dunia akhirat. Artinya apa? Dari dulu, dari awal terciptanya berproses. Ini Allah memperlihatkan pakai proses naon gitu. Jadi orang teh tengah sekali tembak bakal kejadian halus gitu. Nah, di kita merasa selesai dengan memberi. Yes. Dengan beraksi gitu. Ya. Nah, di kita sedikit yang bisa menikmati proses, sedikit bisa. Makanya saya bukan gimana ustadz yang di masjid mah geus loba. Saha ustadz nu kali lapangan ya. Mendampingi umatnya untuk bisa mengamalkan apa yang dia pelajari di masjid. Hese gitu. Karena orang resep nih, Boni, si Amir ya, orang-orang yang tidak diam di mimbar bukan berarti mereka salah, ranahnya di situ, wadahnya itu, dan itu sangat dibutuhkan. Tapi pertanyaannya, nunggu si celah nunggu mana? Pos anu di lapangan mendampingi masyarakat. Itu juga tadi kemarin yang di Instagram saya kan nggak pernah posting orang meninggal. Kata jelema, mabok sama mabokna, edan saya edana, preman saya premana. Datang ke ITB, pernah dengerin akang, dan saya pengen belajar. Ngobrol saeutik 10 menit, anjing jelema kesina edan. Artinya apa? Dia sampai nggak mau meninggalkan mabok walaupun dia mau mabok, walaupun dia sudah malas mabok. Hanya karena dia tahu kalau dia mabok dia nggak bisa lagi berdakwah di anak-anak panah. Aing kajian dosa, yang penting mana salaman. Karena teh, ini gitu. Aing mah membom pisan gitu. Bukan gitu ya. Nah, dan yang bikin kesedihan luar biasa adalah kejadian terakhir sebelum dia meninggal tuh berapa hari sebelumnya, maling, lebaran, digebukan baru datang, setelah datang rek ngagebukan, tiba-tiba aya naon ngaliwat. Salametkeun, maneh sebar ke pasar, tangkep aja jelema teh. Pakai bahasa Jawanya. Kalian ke pasar nyebar minta sumbangan untuk beli makanan untuk dia dan keluarga dia. Amankeun di mana? Jadi, geus-geus dihungkulnya setelah ngagebug deui. Thank you. Betot? Selamat ke? Kenapa? Lapar. Kalian ke pasar cari uang buat dia beli makanan. Dan eta ini dijalankeun. Ku baru datang teh anak-anak pang. Iya. Jadi saya bilang tuh gini. Masuk kan contoh tadinya? Benar. Iya. Jadi jelema nu mau terutama makanan ya yang sifatnya urhan. Bisa jadi yang salah tuh bukan dirinya. Ya. Tapi orang yang punya, yang tidak punya aware dan care. Iya. Nah itu teh kejadian di Malang katanya. Dia akhirnya anak-anak pang itu yang kalau kita anak-anak pang masih meminta-minta di jalanan berarti kita kalah oleh sistem. Katanya mau perang sama sistem. Yuk kita cari kegiatan. Nah dia teh menerapkan yang waktu itu saya pernah sharing atau sama siapa tapi diampai ke dia itu tentang pemanfaat analisa potensi diri. Lalu itu yang kita kerjakan. Nah mereka punya masa, mereka punya tenaga, mereka hanya beternak lebah. Mereka masuk ke ini, jadi anak-anak pang ternak lebah dan tidak lagi ngamen. Dia cerita dengan bangganya dan orang ceri nggak satu ngomong gitu tapi mainnya nerap gitu. Bisa menerjemah, bisa menerjemahkan. Emang si kayak hidup pintar kan cek sih kayak, duh si emang si hidup pintar. Emang karena bahasa kurang culik ngomong di kantor padahal bilang bawa kelas. Itu kelas internasional. Cari cewek langsung dari mainnya datang pakai crop kan di foto kan di Instagram pakai bakiak, celana swag-swag, tas kayak karesek. Malu mas. Nggak ada malu. Ngomong, tuh mahasiswa internasional yang ngebaguin naon dosen juga gitu kan. Waalaikumsalam, hati-hati. Nah maksudnya, mohon maaf. Ini bayangkan andaikan dia dibantu oleh ustaz. Didampingi. Bayangkan dia dibantu oleh intelektual secara formal di dunia di Malang. Movementnya keren. Bayangkan ketika semua elemen yang ilmunya beda-beda bersatu untuk mendampingi sebuah kelompok-kelompok kecil. Kan eta. Tapi itu bisa benar, hese. Sebab prosesnya lila. Dan prosesnya butuh kesabaran. Masalah diurang. Kita butuh kecepatan untuk mendapatkan hasil.
orang masa sia-sia. Orang mikirnya hasilnya lain prosesnya. Iya sih, kata kebanyakan nanti mendampingi itu memang butuh waktu yang tidak sebentar. Ya, Emang pertanyaannya kamu sedang mendampingi siapa sekarang? Nah, kalau sedang mencari pendamping. salah ngomong. Mana nu mana? Cicing heula enak. Konsep nembalan mun can siap gitu. Jika nami Mbak Dewi. Udah pokoknya mah udah. Tapi bener. Kayak Iwip kan pendampingi Ustadz gitu. Oke. Bayangkan kalau Iwip hanya antar jemput. Beda dong. Mendampingi kan nggak ada buat pas ngedeketin kabel. Antar jemput mah gue juga bisa. Tapi kan mendampingi. Sabar dong. Edan maneh. Naon bedana maneh jeung supir Ustadna, jeung supir Grabna. Ya maneh mendampingi sampai selesai. Nah itulah mendampingi umat sampai selesai itu PR yang sedikit orang berilmu mau ngambil. Nah itu yang mesti digarisbawahi. Orang berilmu kadang-kadang yang punya pengetahuan luas. Kadang-kadang mereka merasa, punten bahasa saya dan saya mengkritisi teman-teman dosen saya yang lain, bukan semuanya, sebagian itu lebih senang di kampus karena merasa kalau di kampus satu merasa diakui oleh kampus dengan suaya duit nala, kemudian dapat ijazah. Padahal sih ya seminarnya eta aya ijazah nama, aya sertifikat nama, itu teh Udah kum. ya betul. Sedangkan ya balik deui mun cek saya gitunya. Nah, untuk apa ilmunya tinggi-tinggi kalau misalnya cuma didedikasikan di sebuah gedung kecil gitu. Sedangkan Jadi sekarang taraje yang tinggi pun ketika tidak digunakan mah digolerkeun. Nah, dan yang sering saya pakai bikin buku cek saya berapa banyak masyarakat Indonesia yang mengakses perpustakaan. Udah mewah. Ilmu dengan terjun keluar. Dan dengan TKB jelema boga kesadaran ngejemput ilmu ka perpustakaan. Oh, transporter. Oh, transporter. Oh, transporter. Jika si Imong kieu pan rumit. Nah, gitu ya. Tapi ya itulah. Tapi amun dia tak pendeknya ya memang intinya sih jadi ilmuwan teuing yang dilakukannya. Jadi dan ini termasuk masuk ke dalam topik bahasa yang lain yaitu flooding info. Kita terlalu banyak terima informasi sampai kita bingung mau istiqomah di mana. Tiba-tiba kasus pembunuhan di Amerika, orang hayang niru itu, padahal di orang keluar. Loba keneh hareupeun irung. Tong di hareupeun irung, enak mah Instagram di Indonesia gitu ya. Tapi nu di hareupeun irung tetangga tadi. Bisa-bisa maling keneh gitu kan. Nah berarti kita terlalu banyak urusin yang jauh karena disebutkan uruskan tetangga heula ya, Pak. Nah, nya siga kan loba oge nu anu dalam tanda petik mengomentari aya Amerika di komentaran, aya Palestina henteu, ari Amerika di komentaran, ari Syria Yordania oge henteu. Ai lembur maneh. Bener. Akhirnya kita menjara pengetahuan yang sebenarnya teu kaawakan urang. Oke. Dan teu kaawakan ku urang, tuntungna urang gawena ge kaduma we hungkul, mana saya hungkul di dia. Pertanyaanna, Jadi lambe turah. Ya, jadi kita kaum tidak masalah kita menyambut berita yang umum. Siap. Tapi istiqomahnya di mana? Ya. Gitu kan. Jika Choices. Iya, choices kan juga. Saya sering mencontohkan kepada teman-teman mah eta perang Uhud ya yang 300. ya bukan. Oh, yang kalah. Yang kalah. Oke. Ketika ada satu pos juang yang ditinggalkan karena mau membantu. Pemanah mah cicing itu kan. Tedek nurut. Tong ka mana tinggal tapi dari ukur pasien didinya ada pos orang di dia gitu. Artinya kita membantu yang lain pun harus pastikan dulu pos orang keurus kene teh. Meninggalkan pos juang kita karena melihat ada isu-isu yang lebih seksi lainnya. Mana emang tepadulian. Punten, hal satunya kan atau masjid anak digusur gitu. Main tengiluannya, urang kerana lain di dia ada orang nempo didinya kan saukur demo mau bisa nanaon, mau jadi nanaon. Biasa orang mah masuk dari sisi yang lain. Teman-teman bisa wae kan paing-aing. Mana emang babagi beras, ari kael, babagi ilmu ka daerah-daerah henteu. Daek deui mah ge bisa ka urang. Babagi ilmu ka daerah-daerah, ari babagi beas henteu. Terus saha nu meunang? Kan sebenarnya teh katimbang eta mah. Lain urusan urang menilai mana lebih halus. Tapi urang jadi teu pede di pos urang. Karena urang ngagawekeun kabina setengah-setengah. Sadar posisi. Sadar posisi, sadar wadah, sadar ilmu, sadar ketitipan. Itu kan yang dibutuhkan respect tuh di sana.
ketika kita oke, kamu sholatnya di sana, bukan berarti ketika kamu sholatnya di sana, saya sholatnya di sini, aku jauh lebih baik, kamu tidak jauh lebih baik. Itu yang dibutuhkan, respect itu di sana sebenarnya. Matakna ieu tadi pas nyebutkeun saya mah ngajar guru-guru, ngajar ngaji SD. Saya teh bangsat ieu jelema kabayang amal jariah. Sabelah budak nu bisa Al-Fatihah ku ieu. Sabelah jelema nu Al-Fatihah enggak sholat kapake. Bajingan pan ustadna ngomong aing mah kan kitu. Aing naon jariah. Kang Kampret, kalau melakukan sesuatu kan harus totalitas, menyeluruh gitu. Kebetulan saya sekarang lagi menangani teman yang baru 3 bulan ke belakang dia menyatakan mu'alaf. Bagus, kita stop dulu di situ. Menyatakan mu'alaf, menyatakan syahadat. Ya, mu'alaf itu sudah dari plus mu'alaf jadi syahadat. Bisaan. Kali biarlah ustad. Alam, stop lah adan. Nanti kita lanjut. Mumpung obrolannya masih mengemukakan pertanyaan, jadi bisa di-cut geunah ya. Gedengnya. Gedeng kan? Siap. Kalian nih ke kamera.